Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera dari kami untuk Anda semua dimanapun berada. Selamat bergabung dalam ibadah online bersama GPKIS Kelapa Gading. Pada hari ini kita masuk pada bulan yang baru, minggu pertama bulan Juni. Saya percaya kita semua telah menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Saya mengajak setiap jemaat boleh bangkit berdiri di tempatnya masing-masing dan mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat itu selesai, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mazmur Daud berkata demikian dalam firman Tuhan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita datang beribadah pagi hari ini dengan sebuah sikap hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan atas segala karya Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada hingga hari ini, semua karena pemeliharaan daripada Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi hulu riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan
pemberianmu dalam penebus. Ku terteduh bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku memuji, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. musik muji Tuhan. Bait yang ketiga bersama-sama. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena Engkaulah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji. maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita tunduk kepala berdoa. Jiwa kami memuji-Mu ya Tuhan, mengagumi segala karya Tuhan dalam kehidupan kami, karya ciptaan Tuhan atas seluruh dunia ini. Kalau kami boleh ada di dalamnya, kami boleh hidup hingga hari ini, semua karena kebesaran daripada Tuhan yang mengaruniakan keselamatan buat setiap kami, sehingga kami boleh terus berjalan dalam rencana keselamatan itu dan boleh tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan karena segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa kesalahan kami, karena sesungguhnya tidak ada satupun di antara kami yang dapat sembunyi daripada setiap dosa yang kami lakukan. Engkau Allah yang beranugerah senantiasa memulihkan keberadaan kami, sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau hadir di tempat keluarga masing-masing beribadah, dan kami percaya anugerah-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya akan percaya setiap kita menyadari bahwa kalau kita boleh ada hingga hari ini, semua karena kasih setia Tuhan buat setiap kita. Tidak satupun di antara kita yang dapat melewati masa pandemi ini, sudah hampir 1 tahun lebih, kalau mengandalkan kekuatan kita. Tapi kita tahu dengan iman, kita punya Allah yang menyertai kita. Dan Dia adalah Allah yang baik, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya, senantiasa menyertai kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, dan kita terima anugerah Tuhan lewat ibadah pada hari ini.
gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. dengan pujian ini sekali lagi. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Dan biar kita terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari ini kita masuk pada bulan yang baru, dan dengan suatu tema yang baru juga sepanjang bulan ini. Dan tema yang kita pilih adalah ibadah yang sejati. Tema ini bermaksud mengajak kita semua dimanapun kita beribadah, sekalipun kita tidak berkumpul dalam gereja, tapi hendaklah kualitas ibadah kita masing-masing tetap merupakan ibadah yang sejati, yang disertai dengan penuh ucapan syukur, menyembah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, mengagungkan Dia, memuliakan Dia, karena Dia tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Hal ini gampang diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Oleh sebab itu mari kita belajar bertumbuh bersama sepanjang bulan ini lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, supaya hidup kita tetap dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadikan Dia segalanya buat kita semua. Persembahanku.
padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami bawa hidup kami pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami rindu memberikan yang terbaik, karena Engkau telah memberikan segalanya buat kami. Melalui pujian, Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa Kami bawa hidup kami Tuhan, apa adanya yang di hadapan Tuhan. Namun kami rindu memberikan yang terbaik. Kami bersyukur atas semua karya-Mu dalam hidup kami. sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati, Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. kami menyembah-Mu Tuhan, dan kami bawa hidup kami sebagai ibadah yang sejati, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
segalanya Tuhan. Di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau yang kami pandang Tuhan, karena Kau sumber pengharapan kami. Selama hidup mengasihimu, memuliakan, Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Dengan kekuatan, pimpinan dan penyertaan Tuhanlah, maka kami ada sebagaimana ada hari ini. Bapa, Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Kami mengenal Engkau di dalam Kristus Yesus yang telah menyatakan diri. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang satu-satunya Tuhan atas diri kami. Karena itu Tuhan memimpin kami hanya beribadah kepadamu saja. Biarlah setiap kami boleh mengasihimu dan memuliakanmu dalam setiap diri kami. Berbicaralah kepada kami, karena kami ingin diubahkan oleh Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang bisa mengubah segala konsep yang lama dengan konsep yang baru. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Itu artinya kita punya satu tema bulanan yang baru. Nah, tema bulanan kita di bulan Juni adalah the true worship, atau ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Kita akan merenungkan ibadah yang sejati ini di dalam 4 minggu yang akan datang, tentu dalam 4 seri yang berbeda. Nah, hari ini kita akan melihat apa itu ibadah yang sejati. Nanti minggu berikutnya kita akan lihat asal usul atau sejarah adanya worship atau ibadah yang sejati. Lalu kita akan lihat apa dasar utama daripada ibadah yang sejati itu. Dan nanti minggu terakhir kita akan lihat ibadah yang sejati versus ibadah yang palsu. Nah, saya berharap dengan tema-tema ini nanti kita diubahkan, kita kembali dikonstruksi oleh firman Tuhan, sehingga pengertian dan ibadah kita semakin baik. Saudara-saudara, kita sengaja menyampaikan firman yang memiliki sistematis yang baik dan juga bersifat alkitabiah, sehingga kita semua boleh belajar, bertumbuh dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan lihat seri pertama, apa itu the true worship? Apa itu ibadah yang sejati? Saya ingin bawa kita membaca 2 bagian Alkitab. Yang pertama dalam Yesaya 29 ayat 13 sampai 16, nanti yang kedua adalah Roma 12 ayat 1. Kita lihat dulu Yesaya 29 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang bersembunyi, menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita?
Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya? Bukankah dia yang membuat aku? Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, kita lanjut lagi di dalam Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat dua hal yang berkaitan dengan pengertian apa itu ibadah sejati. Ya, kita akan melihat dua hal yang berkaitan dengan the true worship. Ya, yang pertama adalah apa itu ibadah. Ini yang pertama kita akan lihat. Apa itu ibadah? Saudara, saya rasa kita semua tidak asing dengan istilah atau kata ibadah, ya. Kenapa? Karena setiap minggu kita beribadah, setiap minggu kita berdoa, setiap minggu kita memuji Tuhan, bukan? Setiap minggu kita memberi persembahan, setiap minggu kita melayani Tuhan, setiap minggu kita beribadah. Jadi nggak asing lagi bagi kita. Nah, bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam gereja seringkali bermacam-macam kategorinya sesuai dengan komisi yang ada. Ya, bahkan ada ibadah doa, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah pasutri, ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, walaupun kita belum ada itu ya. Ibadah lansia dan sebagainya. Ada banyak ibadah. Ya, bahkan itu sangat memungkinkan kita bisa beribadah berkali-kali dalam satu minggu, apalagi dalam satu bulan. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita betul-betul sudah mengerti arti dari ibadah yang sebenarnya? Ibadah yang sering kita lakukan itu, ibadah yang setiap minggu kita jalani itu, pertanyaannya adalah apakah kita betul-betul sudah mengerti arti daripada ibadah yang kita jalankan itu? Atau apakah kita benar-benar paham akan esensi ibadah yang sesungguhnya? Saudara-saudara, sebab kalau kita tidak mengerti arti atau esensi ibadah itu, maka sangat mungkin konsekuensinya adalah terjadi pergeseran, saudara. Ya, tiap hari kita ibadah, tiap minggu kita ibadah, ya, tiap bulan begitu sering kita ibadah. Tapi kalau saya nggak mengerti arti yang dalam, mengerti makna esensi yang dasar tentang ibadah, maka ibadahku bisa memiliki satu konsekuensi yang sangat fatal. Konsekuensi yang fatal itu apa? Bisa saja karena saya nggak mengerti makna ibadah, maka praktek ibadah saya salah. Karena saya nggak mengerti esensi dari ibadah, maka motivasi saya dalam beribadah bisa keliru. Karena saya nggak mengerti apa artinya ibadah, maka makna ibadah saya bisa bergeser dari yang benar menjadi nggak benar. Karena itu saudara, kalau kita beribadah ya sudah keliru, sudah salah, sudah bergeser dari makna yang sebenarnya, maka ibadah kita sudah pasti tidak memperkenankan hati Tuhan, bukan? Itu artinya bahwa ibadah kita akan menjadi sia-sia. Itu artinya ibadah kita sudah tidak memuliakan Tuhan, karena kita tidak mengerti apa itu ibadah yang sebenarnya. Nah, karena itu mari kita lihat pengertian ibadah dari bahasa aslinya. Secara etimologi kita perlu belajar, karena dari situlah awal mula pengertian yang benar. Mari kita lihat apa itu ibadah. Dalam bahasa Ibrani ibadah disebut sacah, ya. Sacah itu yang artinya adalah sujud menyembah atau sujud memberi hormat. Itu jelas. Ketika orang-orang Ibrani beribadah kepada Tuhan, mereka berkata, mari kita sacah kepada Tuhan. Maka artinya dua, mereka sujud menyembah Tuhan. Dan yang kedua, mereka sujud memberi hormat kepada Allah. Sujud menyembah, sujud memberi hormat. Saudara, ini menarik sekali.
Seperti itukah ibadah kita? Saya nggak tahu, saudara-saudara. Nah, yang menarik dari sujud menyembah, sujud memberi hormat, itu tidak hanya caranya, tetapi juga melibatkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Ya, termasuk pikiran kita, kehendak kita, seluruh aspek kita. Itu mesti sujud menyembah dan sujud memberi hormat. Nanti saya akan bahas satu persatu. Kemudian dalam bahasa Yunani, ini satu kata yang sangat terkenal. Ibadah disebut dengan kata proskuneo. Proskuneo itu juga punya dua arti. Yang pertama, proskuneo itu artinya mencium tangan, saudara-saudara. Ya, di dalam budaya tertentu kalau anak itu mau pergi gitu ya, dia harus cium tangan ibunya, dia cium tangan papanya. Artinya apa? Dia hormati ayah dan ibunya, atau dia mohon restu dari ayah dan ibunya. Ya. Yang kedua, proskuneo artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kita mencium tangan, kita juga merendahkan diri. Ini sikap daripada proskuneo dalam bahasa Yunani. Nah, keduanya dalam rangka memberi penghormatan kepada Tuhan yang merupakan objek daripada ibadah. Nah, saudara-saudara, dari dua kata asli ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang sangat terkenal sekali yang disebut worship. Worship itu apa? Sama. Worship itu artinya seseorang yang layak menerima pujian dan hormat kita. Sikap memberi hormat, sikap memberi pujian kepada seseorang yang layak menerima pujian dan hormat. Dan kata yang kedua yang sering dipakai adalah bow down, ya. Bow down ini adalah tersungkur di hadapan objek penyembahan kita, yaitu Allah, atau menundukkan seluruh keberadaan kita di hadapan objek penyembahan kita, nah yaitu Allah sendiri. Jadi menarik sekali kalau kita berangkat dari etimologi daripada ibadah, mulai dari saca sampai kepada proskuneo, lalu worship, lalu bow down itu ya. Semuanya menjelaskan bagaimana kita sujud memberi hormat, sujud menyembah, ya, tersungkur menundukkan diri dengan merendahkan diri dalam rangka menyembah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, ya, seperti daripada akar kata atau makna kata ibadah itu sendiri? Apakah ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan adalah benar-benar sudah mengandung makna ibadah yang sesungguhnya? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Setiap kali kita ibadah, apakah kita betul-betul sujud menyembah Tuhan? Sujud memberi penghormatan kepada Tuhan? Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan? Apakah kita tersungkur di hadapan Tuhan dengan menyembah dan memberi hormat kepadanya? Saudara, ini tidak hanya dalam bentuk sikap tubuh saja. Semuanya mengandung seluruh aspek hidup kita, melibatkan roh kita, jiwa kita, apalagi tubuh kita. Saudara-saudara, saya pikir kita harus kembali mengevaluasi ibadah-ibadah kita. Saya pikir kita harus kembali mengoreksi diri kita yang selama ini beribadah kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, Bapak Ibu. Ya, saya khawatir sekali, ya, ibadah-ibadah online kita, ibadah-ibadah daring kita yang kita lakukan secara online. Saya khawatir sekali jangan sampai karena ibadah bersifat online lalu mereduksi, mengurangi nilai dan makna ibadah kita. Ya, waktu kita pertemuan tatap muka saja, kita tidak begitu bersujud di hadapan Tuhan. Kita tidak begitu memberi hormat kepada Tuhan. Apalagi ketika kita secara online. Kadang-kadang kita tergoda waktu kita lagi di depan TV kita dalam ibadah online. Kita teringat dengan makanan di meja makan, lalu kita langsung berangkat mencari makanan itu. Lalu kita sambil makan, sambil kita lihat televisi. Kita teringat dengan sesuatu di kamar kita, pergi kita ambil. Kita tidak tunduk di hadapan Tuhan. Saya khawatir sekali. Kondisi pandemi ini mereduksi
mengurangi nilai ibadah yang sejati. Harusnya ibadah kita mau offline, mau secara online, tetap dilakukan dengan penuh sujud, penuh hormat, penuh merendahkan diri, dan penuh takut dan gentar. Saudara-saudara, ini yang saya khawatirkan. Karena itu tema ini dipilih untuk bulan Juni. Mari kita kembalikan ya makna ibadah yang sesungguhnya. Bahkan saya pernah mendengar satu teman berkata, seringkali jemaat mengikuti ibadah online. Dia melihat televisi di mana ibadah online sedang berlangsung. Tanpa sadar mereka nonton seperti nonton TV yang lain, acara televisi yang lain. Mereka memperlakukan ibadah online itu seperti nonton berita di stasiun-stasiun TV yang lain. Tanpa terlibat, ketika menyanyi dia nggak menyanyi, dia nonton saja. Ketika berdoa juga tidak ikut berdoa, nonton saja. Ketika firman cuma dengarkan saja, tidak serius. Saudara-saudara, masa pandemi ini sedang menguji ibadah kita. Apakah ibadah kita tetap sejati atau tidak? Atau ibadah kita sudah makin kurang makna yang baik, sudah makin tidak sejati lagi. Karena itu ini penting sekali. Ya, ini penting sekali, ya. Ada lagi satu kesaksian dari teman saya. Dia cerita, ada perilaku jemaatnya yang belum selesai ibadah, dia sudah cepat-cepat matiin televisinya. Dia bilang nanti kursi di restoran sudah habis, ayo kita harus segera pergi. Padahal ibadah belum selesai, sudah dimatiin itu televisi. Ya. Dia bilang penting saya sudah dengar firman, selanjutnya ya sudah. Saudara-saudara, ayo mari kita kembali kepada ibadah yang sejati. Kita sedang diuji oleh situasi yang sulit ini, sehingga tanpa sadar kita bergeser dari makna kesejatian daripada ibadah itu. Saudara-saudara, memang tidak mudah kita ibadah sendirian di rumah dengan kita ibadah bersama-sama di gereja. Suasana di gereja membantu kita untuk tetap fokus, untuk tetap konsentrasi, untuk sujud dan penuh penghormatan pada Tuhan. Tapi ketika kita sendirian di rumah, tidak ada orang lain di kiri kanan, kau harus ibadah. Siapa yang melihat? Manusia memang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Ayo mari kita kembalikan ibadah sejati kita, walaupun secara online, walaupun sesama kita tidak saling melihat. Tapi yakinlah, kau sedang di hadapan tatapan wajah Tuhan. Dia melihat engkau serius atau tidak, kau ibadah dengan sungguh-sungguh atau tidak, ibadahmu sejati atau tidak, atau ibadahmu engkau penuh dengan tidak hormat pada Tuhan, kau tidak pernah sujud sama sekali sama Tuhan. Saudara, ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan bagi kita kalau kita tidak memuliakan Tuhan sesuai dengan makna daripada ibadah yang sejati. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, masih berkaitan dengan pengertian apa itu ibadah yang sejati. Yang kedua adalah, apa itu kesejatian? Apa yang dimaksud dengan kata sejati? Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia saya melihat pengertian kata sejati. Sejati artinya murni, sejati artinya tulen, asli, tidak ada campuran apa-apa. Itu ibadah yang sejati, itu pengertian dari kata sejati. Nah, kalau kata sejati atau kesejatian ini dikaitkan dengan kata ibadah, maka itu artinya ibadah yang murni, ibadah yang asli, ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan maksud dan tujuan Allah, dan ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa benar ya, seperti apakah ibadah sejati itu, ibadah yang murni itu bagi kita? Ya, seperti apa ibadah yang benar yang memperkenankan hati Tuhan itu? Saudara, ibadah yang sejati, ibadah yang murni yang memperkenankan hati Tuhan
Kembali lagi kepada makna yang di awal tadi, yaitu ibadah yang penuh sujud kepada Tuhan, ibadah yang penuh hormat, ibadah yang penuh dengan kerendahan hati, yang dilakukan dengan melibatkan tubuh, roh dan jiwa, pikiran dan hati saya. Semuanya sujud, memberi hormat dan memberi penyembahan kepada Tuhan, dan dilakukan dengan rasa takut dan gentar. Dan itulah ibadah yang sejati, ibadah yang murni, ibadah yang asli, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan itu. Lalu yang kedua, tidak hanya bicara tentang caranya, tapi juga ini bicara tentang apa yang dilibatkan. Ya, seluruh aspek hidup si penyembah mesti terlibat di dalam penyembahan kepada Tuhan. Saudara, ketika kita ibadah, nampaknya saya beribadah, tetapi kalau itu cuma secara fisik saja, tubuh saja. Ya, ketika saya berdoa, saya tutup mata saya. Ketika nyanyi, saya membuka mulut saya, ada suara saya keluar. Ya, ada kalanya saya angkat tangan, ada kalanya saya berlutut mungkin, ada kalanya saya bertepuk tangan memuji Tuhan. Saya pakai fisik saya, tubuh saya. Oke, orang bisa lihat, oh Pak, ini Pak Pendeta lagi ibadah. Tapi kalau cuma tubuhku saja, fisikku saja, tapi rohku tidak, jiwaku tidak, maka itu bukan ibadah yang sejati. Atau kita bilang, aku lagi menyembah Tuhan dengan rohku dan jiwaku, dengan akal budiku, tapi tubuhmu, fisikmu tidak selaras dengan rohmu dan jiwamu. Kamu lagi jalan-jalan, kamu lagi ke tempat yang lain. Itu sesuatu yang gak mungkin terjadi. Tidak ada orang roh dan jiwa bisa menyembah sendiri tanpa dia melibatkan tubuhnya juga. Ini penting, saudara. Tuhan pernah memberikan satu peringatan yang keras kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Karena mereka hanya melibatkan tubuh tetapi roh dan jiwanya tidak. Saya akan bacakan Yesaya 29 ayat 13 yang tadi kita sudah baca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan karena ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan saja. Maka dia ngomong selanjutnya, dia akan membuat satu situasi yang berat terhadap umat Israel. Saudara, bangsa Israel saja pernah punya pengalaman menyembah Tuhan secara fisik luar biasa, dengan mulut bibirnya memuji Tuhan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Roh dan jiwanya enggak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau engkau cuma menyembah Tuhan secara fisik dengan tubuhmu, tapi hatimu menjauh, roh dan jiwamu juga menjauh dari Tuhan, itu ibadah palsu. Ibadahmu tidak ada manfaat apa-apa. Ibadah kita sia-sia, tidak akan membawa berkat sama sekali. Karena Tuhan tidak memperkenankan ibadah yang demikian. Ibadah yang Dia inginkan adalah ibadah yang selain mulut bibir kita menyembah Tuhan, kita memakai seluruh fisik kita, suara kita, tangan kita, seluruhnya untuk memuji Tuhan. Juga roh dan jiwa kita sama. Maka segala pikiran kita juga sama, hati kita sama, kehendak kita sama di dalam ibadah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi tidak hanya caranya benar, yaitu penuh sujud, penuh hormat, penuh kerendahan hati. Enggak cuma caranya benar, tetapi juga melibatkan seluruh aspek si penyembah, yaitu tubuh, roh dan jiwa kita, di mana ada pikiran, kehendak dan hati kita ada di situ. Saya harap kita merenungkan ini dalam-dalam. Kalau selama ini kita ibadah hanya secara fisik saja, roh dan jiwa kita, pikiran hati kita jauh dari Tuhan. Ayo, ini waktunya kita
bertobat, kembali kepada Tuhan. Tinggalkan pola ibadah yang lama. Walaupun ini secara online, ayo kita sungguh-sungguh. Makanya tim ibadah kita sering menampilkan 7 item yang harus diikuti sebelum ibadah. Tujuannya apa? Supaya ibadah kita tidak menjadi ibadah yang salah dan keliru di mata Tuhan. Kenapa kita harus berpakaian rapi? Karena saya sedang menunjukkan saya menghormati Tuhan. Kenapa saya harus tepat waktu? Ya, itu waktu yang penting untuk saya bersama-sama dengan yang lain. Kenapa saya tidak boleh mengerjakan yang lain sambil ibadah? Karena itu perbuatan yang tidak menghormati Tuhan. Kenapa saya harus ikuti semua liturgi dari awal sampai akhir? Kenapa? Karena saya harus tuntas dalam ibadah kepada Tuhan. Semua itu ada maknanya Bapak Ibu. Ini penting. Sekarang kita lihat Roma 12 ayat 1. Inilah yang dia sampaikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan mempersembahkan tubuhmu? Apa artinya mempersembahkan tubuh? Saudara, arti daripada mempersembahkan tubuh itu adalah menyerahkan seluruh aspek hidup kepada Tuhan. Menyerahkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita, semuanya kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak terlibat. Jadi ini yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang caranya benar, yaitu penuh sujud, penuh penyembahan, penuh hormat, penuh kerendahan hati, caranya benar. Yang kedua, melibatkan seluruh aspek, yaitu tubuh kita, fisik kita, dan jiwa kita, yang dimana ada pikiran kita, kehendak kita, ada hati kita di situ. Semuanya demi kemuliaan Tuhan. Kalau minus satu saja, maka ibadah kita nggak berkenan. Kurang satu saja, ibadahmu salah. Lupa satu saja, tinggalkan satu saja, maka ibadah kita ibadah yang salah. Saya harap ini harus kita perbaiki segera. Walaupun di tengah-tengah pandemi ada banyak hal yang mungkin merugikan kita, tetapi kita harus tetap bertahan pada makna ibadah yang sejati. Saya nggak tahu seperti apa ibadah Bapak Ibu akhir-akhir ini, selama pandemi ini terjadi. Saya nggak tahu. Apakah ibadah Bapak Ibu sudah memenuhi cara yang benar? Penuh dengan sujud menyembah Tuhan, penuh dengan hormat kepada Tuhan, penuh dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Apakah ibadah-ibadah saudara atau Bapak Ibu sudah melibatkan semua aspek hidup kita? Tubuhmu atau fisikmu, rohmu, jiwamu. Ya, di situ ada pikiranmu, kehendakmu dan hatimu. Sudahkah itu semua terlibat? Kalau belum, ayo. Berarti ibadah kita selama ini ibadah yang salah. Saudara, bergereja itu identik dengan ibadah. Bab ibadah adalah esensi dalam cara memuliakan nama Tuhan. Tujuan hidup tertinggi kita adalah mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Itu tujuan hidup paling tinggi dalam hidup orang percaya. Lalu bagaimana cara mengagungkan, memuliakan Tuhan? Melalui ibadah yang sejati. Percuma dong kita ibadah selama ini kalau ternyata caranya salah dan tidak melibatkan seluruh aspek hidup kita. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini mengoreksi kita mulai minggu depan, mulai hari Minggu yang akan datang ini. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh sujud menyembah Tuhan, penuh sujud memberi hormat pada Tuhan, penuh kerendahan hati, melibatkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita, pikiran, hati dan kehendak kita, semuanya menyembah pada Dia. Itulah ibadah yang sejati. Kita menyerahkan seluruh aspek hidup kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh kembali diingatkan oleh firman-Mu. Jika hari-hari ini
kami boleh mengevaluasi diri kami. Tuhan memberi kesempatan bagi setiap kami melihat siapa kami, bagaimana ibadah kami selama ini. Tuhan, jika kami menemukan sesuatu yang salah, kami ingin bertobat. Kami ingin kembali kepada ibadah yang sejati. Memang situasi kami enggak mudah. Ini situasi pandemi yang tidak bisa membatasi kami juga dalam pertemuan-pertemuan secara jamaah. Tetapi tetap tidak akan mungkin terjadi di masa-masa ini. Tapi walaupun demikian, kami bisa beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin tempatnya berbeda, mungkin situasinya berbeda, tapi prinsip tetap harus sama. Karena itu Tuhan, ubah setiap ibadah kami yang salah ini, agar kami kembali menyembah Tuhan dalam kebenaran, dalam kesejatian itu. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini. Tanamkan Tuhan, ubah. Mulai minggu yang akan datang, kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini, menghantarkan kita pada satu tema yang baru sepanjang bulan ini. Dan saya percaya kita semua kembali diingatkan akan ibadah yang sejati. Dan biar kita semua kembali diingatkan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, yang terutama dalam hidup ini. Karena kan pujian ini meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama dalam hidup. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Baik jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian
doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang diperbaharui di dalam ibadah-ibadah yang sejati, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk, dan saat teduh sebentar kita mendengar warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya berharap ibadah-ibadah online kita terus membekali kita, menumbuhkan iman kita, menguatkan kita, menghibur kita di skala kita menghadapi tantangan kesulitan di hari-hari ini. Saya berharap kita semua tetap sehat dan anak-anak kita tetap semangat bersekolah, dan kita juga bersemangat di dalam aktivitas pekerjaan kita masing-masing. Tuhan menyertai kita. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, hari Kamis yang akan datang ini adalah ibadah doa seperti biasa, tetapi dalam bentuk IG Live. Ya, nanti linknya akan dikasih oleh diaken-diaken kita di WA Group. Saya mengundang kita untuk menghadiri IG Live itu dan berelasi dengan Tuhan dalam berdoa bersama-sama. Kemudian jangan lupa untuk hari Sabtu jam 17.30 untuk remaja kita dan juga anak-anak pemuda kita pukul 19.00. Kita berikan semangat untuk mereka untuk senantiasa beribadah pada Tuhan, belajar tentang Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh di usia muda mereka. Hari Minggu seperti biasa jam 9.00 ada kelas sekolah minggu. Kita dorong anak cucu kita untuk ikut sekolah minggu. Dan pukul 10.30 itu ibadah umum. Kita terus beribadah dengan setia, membagikan link-link kita kalau ada yang membutuhkannya. Nah, saya menyampaikan atas nama Gembala Sidang dan juga para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap jemaat yang dengan rela, dengan setia memberikan persembahan dan juga perpuluhan kepada Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, dengan persembahan Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan semakin diperluas, pekerjaan Tuhan tetap bisa berlangsung sebagaimana harusnya. Saya berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib dan memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan dan rumah tangga. Terakhir, saya sampaikan warta yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kami umumkan untuk kedua kalinya bahwa tanggal 19 Juni
ada pernikahan antara saudara Ipan dengan saudari Piska. Dan ini kami sampaikan, jika ada sanggahan dari jemaat Tuhan boleh disampaikan secara tertulis kepada majelis. Jika tidak ada untuk yang kedua kali dan hari ini yang terakhir, maka keduanya akan dilangsungkan pernikahan kudus pada tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan. Itu saja warta untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu minggu yang akan datang. Siapa